Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan teori difusi inovasi. Nah, berbagai inovasi terus hadir seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi. Nah, kemajuan dari inovasi-inovasi ini harus diseimbangkan dengan cara kita berkomunikasi dan prinsip-prinsip tertentu. Nah, ini karena komunikasi yang baik ini dapat berpengaruh terhadap pengembangan dan pengadopsian inovasi-inovasi ini dalam masyarakat. Karena pasalnya, suatu inovasi yang baik dan cemerlang tidak akan bertahan lama jika tidak diterima dan diadopsi dalam sebuah kebudayaan. Teori difusi inovasi kali ini akan memberikan tinta pemahaman tentang seberapa pentingnya komunikasi interpersonal dalam sebuah gagasan mengenai sebuah opini sehingga nantinya itu akan penting bagi peneliti efek media. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam berkaitan dengan teori difusi inovasi kali ini. Yang pertama itu adalah dimulai dari yang pertama kali mengembangkan teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana ide, gagasan, dan teknologi diterima dan menyebar dalam suatu kebudayaan atau kelompok sosial. Nah, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses komunikasi inovasi dalam sebuah saluran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Nah, difusi inovasi ini menekankan bahwa persepsi subjektif individu mengenai sebuah kebaruan ide itu merupakan penentu utama apakah inovasi tersebut akan diadopsi oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Ada dua jenis difusi inovasi. Yang pertama itu adalah difusi sentralisasi, yaitu merupakan sebuah penyebaran informasi yang terpusat pada pemimpin atau pusat tertentu. Nah, yang kedua itu adalah difusi desentralisasi. Nah, difusi ini merupakan sebuah penyebaran informasi yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama tanpa bergantung pada pusat. Ada beberapa karakteristik dalam difusi inovasi ini. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi berkaitan dengan adopsi inovasi tersebut dalam masyarakat. Karakteristik yang pertama itu adalah keuntungan relatif. Keuntungan relatif ini dalam arti sejauh mana inovasi tersebut dianggap lebih baik dari inovasi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah kesesuaian. Kesesuaian dalam arti sejauh mana tingkat kecocokan inovasi tersebut dengan nilai dan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah tingkat kerumitan. Tingkat kerumitan ini dalam arti seberapa sulit inovasi tersebut diadopsi dan digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang terakhir itu adalah dapat diuji coba. Dalam arti seberapa besar inovasi tersebut dapat diuji coba sebelum inovasi tersebut diadopsi oleh masyarakat secara penuh. Ada beberapa elemen dalam difusi inovasi menurut Rogers. Yang pertama itu adalah inovasi. Inovasi merupakan sebuah gagasan, praktek, dan objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Nah, inovasi ini bersifat subjektif dalam arti sebuah inovasi itu dianggap baru jika si penerimanya itu menganggap bahwa inovasi tersebut itu berbeda dari inovasi sebelumnya atau yang lama. Yang berikut adalah saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi ini merupakan sebuah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai inovasi kepada dari sumber ke penerimanya. Nah, media ini dapat berupa media massa atau komunikasi massa untuk masyarakat luas maupun komunikasi personal untuk individu tertentu. Elemen yang berikut adalah waktu. Waktu ini mencakup proses dari pengetahuan awal mengenai inovasi, kemudian yang kedua itu adalah keputusan mengambil atau mengadopsi inovasi hingga implementasinya. Proses ini juga mencakup bagaimana individu atau kelompok masyarakat mengambil keputusan mengenai inovasi tersebut. Yang berikut adalah sistem sosial. Sistem sosial ini merupakan suatu lingkungan sosial tempat inovasi tersebut disebarkan. Ini mencakup nilai, norma, struktur sosial, dan pemimpin opini yang mempengaruhi inovasi tersebut diterima dan diadopsi oleh masyarakat tertentu.
Yang berikut beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan difusi inovasi. Yang pertama itu adalah tahapan pengetahuan atau knowledge, di mana individu itu mulai memahami tentang keberadaan dan cara kerja dari inovasi tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah persuasi, di mana individu itu mulai menentukan sikap positif dan negatif untuk menerima informasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah keputusan, di mana individu itu mulai mengambil keputusan untuk menerima atau mengadopsi inovasi tersebut. Kemudian yang berikut adalah implementasi, di mana individu tersebut kemudian menerapkan inovasi yang diterimanya itu dalam praktik nyata. Kemudian yang terakhir itu adalah konfirmasi, di mana individu itu melakukan evaluasi mengenai keputusannya dalam mengadopsi inovasi tersebut, apakah dia memperkuat atau membatalkan penggunaan inovasi tersebut. Ada beberapa kategori pengadopsi inovasi menurut Rogers. Yang pertama itu adalah inovator, yaitu ada 2,5% yang mau mencoba inovasi. Kemudian yang kedua itu adalah pengadopsi awal, yaitu ada 13,5% yang cepat mengikuti adopsi. Kemudian yang ketiga itu adalah mayoritas awal, di mana ada 34% yang skeptis dan lambat dalam mengadopsi. Dan yang terakhir itu adalah kelompok terakhir itu adalah ada 16% yang lambat dan konservatif dalam mengadopsi inovasi. Berikutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan contoh terkait teori difusi inovasi ini berkaitan dengan program BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional, di mana inovasinya di sini yaitu Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan inovasi terbaru dan ini dapat digunakan oleh masyarakat sewaktu-waktu dia sakit. Kemudian yang kedua itu adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini dapat berupa penyuluhan yang dilakukan baik melalui media komunikasi massa maupun media komunikasi personal atau individu. Nah, ini dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan atau dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat atau dari pemerintah desa. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu. Nah, waktu di sini dalam inovasi jaminan kesehatan ini dapat berbeda-beda. Misalnya itu adalah bagi kaum terpelajar, misalnya itu adalah para pekerja, mereka bisa saja dengan mudah menerima inovasi tersebut dengan dipotong gajinya. Berbeda dengan masyarakat yang tidak terpelajar atau memiliki ekonomi yang rendah, mereka bisa saja sulit untuk menerima inovasi tersebut atau mereka dapat mengambil keputusan ini terlalu lama karena memikirkan kebutuhan mereka sehari-hari itu belum sepenuhnya itu tercukupi. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem sosial. Sistem sosial dalam arti di sini adalah penyebar informasi inovasi tersebut dalam sistem atau program BPJS, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional tadi, yang merupakan sistem sosialnya itu adalah petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Dan pemerintah juga di sini itu tidak kalah penting karena dia itu menggerakkan stafnya untuk menyukseskan atau mengeluarkan inovasi tersebut. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu teori difusi inovasi ini menjelaskan secara sistematis bagaimana inovasi atau informasi inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat, baik melalui inovasi, kemudian yang kedua itu adalah medianya, kemudian yang ketiga waktu dan sistem sosial dari masyarakatnya sehingga masyarakat tersebut dapat menerima dan mengadopsi inovasi atau informasi inovasi tersebut. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya berkaitan dengan teori difusi inovasi ini. Bila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.